Aham. Assalamualaikum teman-teman salihah. Yuk ngobrol-ngobrol bareng aku. Ngobrolin apa ya? Kayaknya tentang istiqomah lebih menarik deh. Istiqomah. Ya, istiqomah sudah terdengar tidak asing dong di telinga kalian. Dan mungkin terlihat familiar. Tapi tidak mudah loh menjalankannya. Udah berapa persen tingkat istiqomahnya? TikTok. Daripada bingung, yuk kita bahas langsung. Tunggu. Tapi kan Kak, aku sudah tahu tentang istiqomah. Ini tahu tidak salah. Namun tidak ada salahnya nambah ilmu yang belum kita tahu bakalan tahu di pembahasan kali ini. Iya deh Kak. Gitu dong. Yuk teman-teman salihah kita bahas langsung. Cekidot. Kali ini aku akan membahas tentang istiqomah. Istiqomah yang sudah kita tahu, fokus, konsisten, lurus, taat perintah Allah. Banyak juga ya yang kita tahu tentang pengertian istiqomah. Gak usah lama-lama deh, mari kita bahas istiqomah menurut para ulama. Yang telah saya kutip dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa istiqomah sebagai tindakan melakukan suatu kewajiban. Nah, ini nih berartian bahwa istiqomah adalah menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau udah ada kata istiqomah, harus konsisten dong ya dengan ketaatan pada Allahnya. Jangan goyah, dikasih godaan dikit, nanti kembali lagi pada maksiat. Gak jadi dong taatnya, gimana tuh? Ya, kita harus selalu membalut kata istiqomah dengan keimanan. Gimana cara meningkatkan keimanan? Ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, pastinya kegiatan itu yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah ini sangatlah penting untuk kita, karena dimana kita melakukan suatu ibadah atau mungkin kebaikan-kebaikan lainnya tanpa adanya istiqomah, maka kebaikan itu akan bisa melenceng kepada hal yang buruk. Karena keistiqomahan yang gak ada, jadi yang tadi awalnya mau taat sama Allah, tiba-tiba melenceng tak kemana, yang jatuhnya pada yang tidak Allah ridhoin. Tanpa sadar kita udah diuji keimanan kita. Tanpa adanya istiqomah, keimanan kita itu akan lebih mudah tergoncang. Mungkin ada sebagian dari kalian yang baru mau istiqomah tapi udah kepikiran beratnya, jadi gak jadi deh melangkah. Kenapa sih kebaikan harus ditunda-tunda? Yuk langsung aja dilangkahin. Selagi itu kebaikan loh, kapan lagi? Hidup tidak akan lama. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ada juga yang udah melangkah satu kali, itu menjadikan diri dia kayak lebih semangat. Dua kali ada godaan, kayak kesenggol godaan dikit gitu, masih bisa dong ditanganin. Godaan ketiga agak berat tuh, tapi alhamdulillah bisa dilangkah. Godaan keempat itu lebih berat lagi, tapi dia di situ terhenti dan memikirkan apa yang telah dia lakuin itu semuanya sia-sia. Dia memikirkan masalah yang selalu datang, bahkan
keistiqomahan yang baru saja ia jalankan, ia langkahkan, ia terapkan dalam hati maupun pelaksanaannya, itu tiba-tiba hilang seketika dan lupa. Hai, Allah selalu menguji hambanya yang taat padanya, yang selalu melakukan kebaikan. Karena apa? Karena memasuki surga Firdaus tidak semudah itu. Jika kita menginginkan sesuatu secara instan, itu hasilnya tidak baik karena prosesnya hanya sedikit. Coba aja deh kalian makan mie instan setiap hari, pasti lama-lama kalian sakit kan? Iya, begitulah kehidupan kita. Jikalau yang instan-instan saja maunya tanpa ada proses, ya hasilnya tidak sebaik yang orang usahanya yang lebih keras. Memang yang instan tuh terlihat enak, namun ketika dirasain memang nikmat, tapi akhirnya apa? Akhirnya sakit. Namun jikalau yang prosesnya panjang, butuh usaha yang keras, itu memang awalnya sakit-sakitan, bahwa di pikiran kita akan semakin sulit untuk melakukannya. Tapi hasilnya jangan ditanya, itu sangat-sangat indah. Ayo mulai istiqomah kita, kapan lagi kalau nggak hari ini? Mulai perbaiki ibadahnya, memulai punya sifat-sifat terpuji, membantu orang lain, menyebarkan kebaikan di mana-mana, terus juga memotivasi orang lain untuk berbuat lebih baik lagi. Banyak deh kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Selain kita mendekatkan diri pada sesama muslim dan muslimat, itu kita juga mendekatkan diri loh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong-ngomong, syaitan aja gak pernah berhenti menggoda manusia. Dia tidak akan pernah mengenal lelah. Masa iya kita kalah dengan syaitan? Syaitan gak pernah nyerah, kita tiba-tiba menyerahkan diri pada dia, kan gak lucu. Jikalau kita udah memutuskan untuk istiqomah, ayo jangan ragu-ragu untuk meninggalkan maksiat dan dosa-dosa besar. Ujian silih berganti, ujian keimanan selalu ada. Walau badai menghantam, walau kapalmu pecah di tengah samudra, kau tinggal di tengah samudra bersama kepingan kapal kayu. Laut tak bertepi, kau hanya berkata Allah. Hello guys, saya Anabella Purwasi. Pamit undur diri. Jika ada kata yang salah dalam dakwah saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.